Kita baca kitab Hakim-Hakim, pasal 21 ayat 25 dikatakan di sini, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Kalau kita baca urutan ceritanya dari kitab Keluaran, orang Israel itu keluar dari Mesir. Waktu itu Musa yang memimpin, tapi kemudian setelah Musa meninggal, maka Yosua yang dipakai untuk memimpin orang Israel masuk ke tanah perjanjian, ke Kanaan. Lalu Yosua menjadi pemimpin di sana. Nah, setelah Yosua meninggal, maka selanjutnya itu kalau kita baca itu ada hakim-hakim, ya, ada beberapa hakim yang memerintah di Israel. Nah, waktu itu belum ada raja. Nah, menjelang orang Israel itu punya raja, maka sebelumnya adalah Samuel, ya, seorang nabi yang menjadi hakim yang memerintah di orang Israel. Kalau kita baca di kitab 1 Samuel, ketika Samuel sudah tua, orang Israel meminta raja, ya, untuk memerintah atas mereka. Lalu kemudian hasil undian didapatkan Saul yang menjadi raja. Saul memerintah selama 40 tahun, setelah itu digantikan oleh Daud. Daud juga memerintah selama 40 tahun. Dan Daud menjadi raja di Israel pada usia 30 tahun. Yang menarik adalah ketika Saul ditolak oleh Tuhan, Nabi Samuel itu berkata bahwa Tuhan sudah memilih seorang yang berkenan di hatinya, ya, orang yang akan melakukan kehendak Tuhan. Nah, waktu itu disampaikan, ya, kira-kira itu terjadi 8 tahun, ya, sebelum Daud itu lahir. Jadi menarik, ya, kalau kita baca firman Tuhan ini bahwa Tuhan itu mengetahui hal-hal yang di depan, ya, karena dia hidup di luar waktu. Nah, kembali ke kisah ini, ya, di hakim-hakim ini, karena itu saat itu nggak ada raja, ya, jadi istilahnya aturan-aturan hukum itu mungkin, ya, belum ketat, ya, diberlakukan. Jadi setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Nah, ada kisah yang menarik dari pasal 19, pasal 20 dan pasal 21. Saya bacakan beberapa ayat, ya. Di pasal 19 ayat 1, terjadilah pada zaman itu ketika tidak ada raja di Israel, bahwa di balik pegunungan Efraim ada seorang Lewi tinggal sebagai pendatang. Ia mengambil seorang gundik dari Bethlehem Yehuda. Kalau kita baca teruskan lagi, tetapi gundiknya itu berlaku serong terhadap dia dan pergi daripadanya ke rumah ayahnya di Bethlehem Yehuda, lalu tinggal di sana 4 bulan lamanya. Kemudian suaminya ini datang, ya, menyusul perempuan itu untuk membujuknya supaya kembali. Nah, suaminya ini bawa seorang bujang, ya, pembantunya yang menemani dan sepasang keledai. Dan ketika sampai di rumah mertuanya ini, kalau kita baca di ayat selanjutnya dari pasal 19 ini, maka mertuanya atau ayah dari perempuan muda itu membujuknya supaya tinggal 3 hari lamanya, ya, makan minum bermalam di situ. Setelah itu ketika mau pulang ditahan lagi, ya, diajak nginep lagi, dan setelah pada hari yang kelima akhirnya mau berangkat masih ditahan lagi, ya, sampai sudah sore. Lalu ketika mau pergi dibilang udah besok aja, tapi orang ini bilang enggak, dia tetap mau pulang. Tapi karena sudah berangkat di tengah jalan kemalaman, ya, mereka sampai ke satu daerah di Yebus, ya, dan mungkin mau tinggal di situ, tapi orang ini berpikir enggak, kita akan terus sampai ke Gibea, ya, karena kita enggak akan nginap di
daerah di kota asing yang bukan kepunyaan orang Israel. Lalu mereka sampai di Gibea, ya, itu milik suku Benyamin. Di situ mereka tinggal, ya, di tanah lapang kota karena nggak ada yang ngajak bermalam. Tapi kemudian ada seorang tua yang datang, ya, dia baru pulang. Orang ini tinggal di Gibea sebagai pendatang, jadi bukan orang Benyamin, ya, bukan dari suku Benyamin. Sementara Gibea itu penduduknya adalah orang Benyamin, salah satu dari suku Israel. Nah, kemudian orang ini yang tua ini mengajak untuk nginep di rumahnya. Nah, ternyata itu daerah yang bejat, ya, karena waktu malam ketika orang ini nginep, ya, di rumah orang tua yang mengundangnya tersebut, pada waktu malam itu orang-orang Dursila dikatakan menggedor-gedor pintu rumah orang tua itu, pemilik rumah itu, dan berkata, "Bawalah keluar orang yang datang ke rumahmu itu supaya kami pakai dia." Ini maksudnya mau diperkosa, ya, laki-laki dengan laki-laki. Jadi ini bejat sekali memang, ya. Jadi mau kalau terjemahan lain itu dikatakan kami mau have sex, ya, with them. Jadi ini bejat sekali, ya. We want to have sex with him, ya. Itu jadi homo di sini, ya. Nah, lalu orang tua yang ngundang untuk nginep di situ bilang, "Jangan," katanya, ya. Tapi ini aja, ya, dikasih gundiknya sama anak perempuannya ditawarkan, ya. Tapi akhirnya yang diberikan itu gundiknya itu, ya, perempuan, lalu semalam-malaman itu dilecehkan, ya, diperkosa, ya. Sampai akhirnya besoknya orang gundik ini akhirnya mati, ya. Waktu mati kemudian dibawa pulang, lalu suaminya ini memotong-motongnya mayat gundiknya itu menjadi 12 potong, lalu disebarkan ke seluruh suku Israel. Nah, lalu reaksi orang Israel di pasal 20, ya, ayat 1, ya, mereka marah, ya, mereka bilang gini, ya. Lalu dikatakan, "Majulah semua orang Israel dari Dan sampai Beersheba dan juga dari tanah Gilead, berkumpullah umat itu secara serentak menghadap Tuhan di Mispa. Maka berdirilah para pemuka dari seluruh bangsa itu dari segala suku orang Israel, memimpin jemaah umat Allah yang jumlahnya 400.000 orang berjalan kaki yang bersenjatakan pedang." Ya. Jadi setelah mereka mendengar kisahnya, mereka marah semuanya. Mereka bilang, "Wah, nggak boleh begini, ya. Hal yang demikian belum pernah terjadi dan belum pernah terlihat, ya, di antara orang Israel dari sejak Mesir sampai sekarang. Ayo, kita harus mengambil sikap." Ya. Jadi mereka memutuskan untuk menyerang suku Benyamin. Ya, ya, mereka minta orang-orang yang berbuat jahat itu diserahkan. Ya, mereka datang kepada warga kota Gibea. Ya, mereka minta, "Ayo, berikan orang-orang yang berbuat jahat itu supaya kami hukum mati mereka. Dengan demikian menghapuskan yang jahat dari mereka." Tapi suku Benyamin nggak mau, ya. Mereka ngotot, ya, nggak mau. Nah, kemudian akhirnya orang Israel memutuskan untuk menyerang suku Benyamin ini, ya, di Gibea. Di ayat 18. Lalu orang Israel berangkat dan maju ke Betel. Di sana mereka bertanya kepada Allah, "Siapakah dari kami yang lebih dahulu maju berperang melawan Bani Benyamin?" Jawab Tuhan, "Suku Yehuda lah lebih dahulu." Ini menarik, ya. Orang Israel ini sebelum pergi berperang, mereka bertanya sama Tuhan, mereka berdoa. Mereka berangkat maju ke Betel, ya, atau tempat yang disebut, ya, mereka beribadah di sana. Mereka bertanya kepada Tuhan, "Siapa yang harus lebih dulu maju melawan suku Benyamin?" Tuhan bilang, "Suku Yehuda." Ya. Lalu orang Israel bangun pagi-pagi mengepung Gibea. Orang Israel ini ada 400.000, ya. Sementara suku Benyamin itu cuma tidak sampai 1/10, ya, sekitar 26.000.
Nah, waktu berperang itu sudah berdoa, tapi kalau kita baca di ayat 21, ya, suku Benyamin itu menyerang dari Gibea dan menggugurkan ke bumi 22.000 orang dari antara orang Israel pada hari itu. Ya. Jadi kira-kira itu tiap orang Benyamin yang berperang itu mengalahkan ya minimal satu. Ya, ya setidaknya satu lah dikalahkan gitu. Nah jadi orang Israel akhirnya mereka pikir mereka udah doa ya, udah tanya yang mesti menyerang lebih dulu ini siapa. Dan ketika mereka doa, Tuhan bilang jawabannya suku Yehuda. Lalu mereka pergi berperang. Tapi kok malah kalah. Nah ini sebenarnya pelajaran ya buat kita. Apakah kita pernah seperti itu ya? Mungkin kita pikir melakukan sesuatu yang baik ya. Bahkan mungkin biblical, alkitabiah. Lalu kita tanya Tuhan, gimana nih Tuhan? Mesti buat apa ini ya? Siapa yang mesti maju? Atau siapa yang, kalau pelayanan, siapa yang mesti diundang bicara? Ya? Siapa yang mesti main musik misalnya? Lalu dijawab ya dalam tuntunan Tuhan. Oke, buat begini-begini. Tapi waktu dilakukan, ternyata tidak berhasil. Ya, sudah punya niat baik untuk pelayanan, lalu sudah buat strategi, berdoa, tanya Tuhan, Tuhan kasih ide sepertinya ya. Kita buat ini, lalu dilakukan, tapi kok nggak berhasil ya. Seperti orang Israel ini ya. Sudah berdoa, lebih hebat ya, lebih banyak pasukannya, malah kalah. Nah kemudian kita lihat ayat-ayat berikutnya ya, di ayat 23 ya. Kemudian pergilah orang-orang Israel, lalu menangis di hadapan Tuhan sampai petang. Sesudah itu mereka bertanya kepada Tuhan, akan pergi pulakah kami berperang melawan Bani Benyamin, saudara kami itu? Jawab Tuhan, majulah melawan mereka. Nah, setelah mereka kalah, tadi ya, akhirnya mereka sekarang berdua di hadapan Tuhan, mereka menangis di hadapan Tuhan sampai petang. Kalau sebelumnya kan nggak ditulis begitu kan, langsung nanya, Tuhan yang mana mesti menyerang lebih dahulu? Dijawab, suku Yehuda. Mereka maju ternyata kalah. Nah kali ini mereka kayak hilang rasa percaya dirinya. Mereka menangis di hadapan Tuhan sampai petang. Lalu mereka bertanya, perlu nggak kami pergi berperang melawan Bani Benyamin itu? Itu kan saudara kami. Perlu nggak ya Tuhan? Lalu Tuhan menjawab, majulah melawan mereka. Nah, kalau kita baca lebih lanjut lagi, ketika mereka maju, mereka kalah lagi. Ya, kalau sebelumnya 22.000 orang mati, ya, mereka kalah. Tapi kali ini ketika mereka maju, mereka kalah lagi. Dan ada 18.000 orang yang mati ya, kalah ya. Kita bisa baca itu di ayat 25 ya. Maka pada hari kedua itu, majulah suku Benyamin dari Gibea menyerbu mereka, dan digugurkannya pula ke bumi 18.000 orang di antara orang Israel. Semuanya orang-orang yang bersenjatakan pedang. Nah ini menarik ya, sudah 2 kali berdoa, sudah tanya, Tuhan bilang, ayo maju, ayo lakukan. Tapi ternyata kalah. Nah, kejadian yang ini membuat mereka akhirnya berdoa lebih sungguh-sungguh lagi. Di ayat 26, kemudian pergilah semua orang Israel, yakni seluruh bangsa itu. Ya. Lalu sampai di Betel, di sana mereka tinggal menangis di hadapan Tuhan. Sama seperti sebelumnya. Tapi kalau kita baca di sini, ditambah lagi, mereka berpuasa sampai senja pada hari itu. Dan kemudian apa? Mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Kali ini doanya sudah lebih sungguh-sungguh. Kalau sebelumnya kan cuma nanya ya, Tuhan yang mana mesti maju duluan nih? Ya, mereka bahkan nggak tanya, ini perlu diserang nggak? Mereka langsung ambil tindakan ya. Ini banyak terjadi kalau kita dalam apa saja termasuk pelayanan. Ayo kita buat ini, kita buat yang lakukan hal ini. Tapi ternyata tidak berhasil ya. Lalu berdoa lagi, perlu nggak Tuhan? Tuhan bilang perlu ya.
Kalau kita lakukan lagi, ternyata belum berhasil juga. Tapi ketika yang ketiga kali ini berdoa, berpuasa, seluruhnya sungguh-sungguh cari Tuhan. Lalu tidak hanya itu ya, mereka tidak hanya tinggal berpuasa di depan Tuhan, berpuasa sampai senja ya, mereka menangis ya, mereka persembahkan korban bakar dan korban keselamatan. Dan kemudian di ayat 28 ya, ketika mereka bertanya kepada Tuhan, pada waktu itu di sana ada tabut perjanjian Allah. Jadi ini mereka mulai lebih sungguh-sungguh ya. Banyak hal bisa dipelajari di sini ya. Mereka melihat perjanjian mereka dengan Tuhan. Lalu disebut ini siapa yang menjadi imam pada waktu itu? Ya, Pinehas bin Eleazar bin Harun. Jadi ini cucunya Harun ya. Anak Pinehas, cucu dari Harun ya. Dan mereka bertanya, haruskah kami maju sekali lagi untuk berperang melawan Bani Benyamin, saudara kami itu, atau haruskah kami hentikan itu? Nah, ini kadang-kadang kita jarang sampai di sini ya. Kalau kita berdoa, tanya Tuhan. Tapi lihat di sini jawaban Tuhan. Majulah, sebab besok aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Nah, ini yang seringkali kita miss ya. Karena kita merasa kita bisa, ya, kita langsung otak kita jalan. Oke, kita buat ini, ya. Tanya Tuhan, Tuhan gimana nih? Misalnya kalau kita membuka pelayanan, ya, mau sewa di mana, ya? Ditunjukin tempatnya mungkin, ya. Oke, ini udah berdoa dapat ini, ya lakukan. Tapi terus tidak berhasil. Kenapa ya? Lalu berdoa tanya Tuhan lagi, Tuhan perlu nggak? Ya lakukan, ya. Lalu mereka buat gagal lagi, ya. Tapi yang ketiga ini mereka betul-betul menyangkal diri, ya. Menangis, berpuasa, di situ persembahkan korban, ada imam yang melayani juga ya. Dan kemudian mereka tanya, sudah betul-betul hilang percaya diri ya. Perlu nggak Tuhan buka pelayanan ini sekali lagi ya? Atau kami nggak perlu lakukan ini? Nah, kira-kira seperti itu. Lalu Tuhan bilang, majulah, ayo lakukan. Sebab besok, nah ini dia yang missnya di sini. Ada waktunya ternyata. Sebelumnya orang Israel itu nggak tanya kapan. Kali ini Tuhan bilang, besok aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Dan akhirnya kalau kita baca, akhirnya orang Israel memang menang. Dan suku Benyamin tuh boleh dibilang hampir punah pada saat itu. Dan akhirnya mereka berdoa lagi, ya mereka tanya Tuhan dan mereka tetap berpikir suku ini nggak boleh punah ya. Nanti bisa baca lebih lanjut. Perlu baca 3 pasal ini ya. Hakim-Hakim 19, lalu pasal 20 dan pasal 21. Tapi poin yang ingin saya sampaikan adalah perlu kita itu senantiasa tergantung sama Tuhan ya. Dalam segala hal. Kadang-kadang kita pikir udah bisa, tetap harus doa, tanya Dia, bergantung kepada Dia. Tidak hanya mengenai siapa, bagaimana, tapi kapan. Nah, itu yang perlu ditanya gitu. Sebab kalau enggak kita kira kita bisa, ya akhirnya berantakan ya, sama seperti orang Israel. Dan ini terjadi memang. Kalau kita baca di Perjanjian Lama, Musa juga begitu. Musa itu melangkah terlalu cepat 10 tahun dari apa yang sebenarnya Tuhan rencanakan. Dia sudah tahu bahwa dia mau dipakai Tuhan. Dia bergerak terlalu cepat 10 tahun. Akibatnya orang Israel tertunda. Ya, masih tinggal di Mesir, tertunda 30 tahun. Ya. Mestinya total mereka itu 400 tahun. Tapi akhirnya 430 tahun baru keluar dari Mesir. Jadi kita perlu belajar di sini. Ya, perlunya bergantung kepada Tuhan senantiasa. Bahkan Musa pun kalau kita ingat ya, dia itu pernah berdoa kepada Tuhan waktu orang Israel minta air dan Tuhan bilang, ambil tongkatmu, pukulkan kepada gunung batu, ya. Lalu airnya keluar. Tapi lama setelah itu terjadi lagi, ya orang Israel minta air dan Tuhan bilang, ambil tongkatmu, berdiri di depan gunung batu dan katakan kepada gunung batu itu, ya untuk keluarkan air. Tapi Musa memukul dengan tongkatnya. Ya, memang keluar airnya, tapi Tuhan bilang kamu nggak masuk tanah perjanjian. Jadi perlu ketergantungan dengan Tuhan senantiasa. Di perjanjian baru Tuhan Yesus juga mengatakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, jadi perlu membangun hubungan dengan Tuhan senantiasa.
tergantung kepada Dia, ya, bergantung sepenuhnya kepada tuntunan Roh Kudus, sehingga kita bisa melakukan segala sesuatu sesuai kehendak-Nya. Amin.